Kamera ini terlalu bagus buat dilewatkan. Serius, kalian harus ikutin video ini karena menurut gua ini super worth it. Halo semuanya, selamat datang di channel SMedia dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas kamera Ricoh GR4 lagi, tapi setelah kita cobain. Dan ini adalah kamera yang menurut gue wajib buat kalian pantau, karena gue bisa bilang kamera ini adalah kamera yang too good to be true gitu ya. Ini kamera yang kayaknya tuh harusnya nggak ada di dunia ini, tapi ya kenyataannya ada dan kalian bisa beli kalau misalkan ada budgetnya dan kalau harganya tidak digoreng secara berlebihan gitu ya. Atau ya sebisa mungkin jangan digoreng lah, sebisa mungkin kalau bisa stoknya tuh aman, jadi jangan sampai digoreng. Dan ya kalian bisa beli GR4 ini. Gua udah cobain, gue sempet cobain buat nyetrit tipis-tipis di Bandung. Dan setelah gue balik dari Bandung, gue langsung kasih tahu Ska kalau dia wajib buat cobain ini sebelum kameranya balik. Dan tadi banget Ska juga abis cobain gitu ya. Jadi mungkin ada foto-foto hasilnya juga yang akan kita satuin di sini. Dan kalau kalian pengen pembahasan yang lebih dalam lagi nantinya, atau mungkin ya tungguin juga shortnya dari Ska gitu ya, seputar pembahasan si GR4 ini. Tapi balik lagi, gue harus ingetin kalian wajib ikutin video ini karena kamera ini too good to be true. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen kasih tahu kalau video ini disupport oleh e-course Satset Shoot by Faim Ahmad. Sebuah e-course kalau kalian pengen video-video model gitu ya, yang e-course-nya juga punya production value sangat tinggi dan sangat ramah untuk diikuti oleh para pemula. Kalian juga para membernya itu bisa dapat grup eksklusif Telegram yang so far, karena gue ada di dalam grupnya juga, so far itu bener-bener aktif banget antar peserta dan bahkan si Faimnya juga suka jawabin di sana. Dan kalau kalian udah tertarik, kita juga udah sempet review full kelasnya, kalian bisa cek di situ. Sama kalau kalian udah mau daftar, kalian bisa pakai kode voucher yang ada di sini. Silahkan kalian baca sendiri aja karena gue tidak akan menyebutkannya, tidak akan melafalkannya gitu ya. Jadi silahkan kalian cek situ aja, pakai kode itu buat dapet diskon tambahan. Oke, kita masuk ke pembahasan si kameranya. Jadi gue akan bahasnya ini by point dari apa yang gue udah rasakan. Gue experiencingnya beneran cuma sehari doang ya, atau ya mungkin 18 jam gitu ya. Dan itu pun gak full buat motret. Tapi yang jelas gue bakal bahas berdasarkan poin penting aja yang udah gue rasain. Dan kita akan start dari kekurangannya dulu, karena biar agak level gitu ya. Karena kekurangannya sedikit sebenarnya gitu ya. Dan begitu nanti kita begitu nanti kita bahas yang bagus-bagusnya, itu takutnya terlalu terlihat dibagus-bagusin. Jadi kita start dari kekurangannya dulu. Yang pertama, kekurangan dari kamera ini adalah dia videonya kurang. Jadi kalau kalian pengguna GR memang dari yang sebelum-sebelumnya, termasuk GR3 juga sebelum itu, dan termasuk yang ini GR4, videonya kurang, seadanya doang gitu ya. Jadi kalian nggak punya mic input kalau misalkan kalian pengen bikin konten, dan kalian bahkan tidak bisa ngatur resolusi video gitu ya. Resolusi videonya udah fix Full HD doang, dan ya tidak ada pengaturan yang signifikan lah. Ya bayangin aja untuk resolusi aja kalian nggak bisa atur gitu. Jadi dia buat video cuman ala kadarnya doang. Lalu kekurangan yang kedua yang menurut gua cukup signifikan adalah dia belum water shield. Untuk sebuah kamera yang dipakai untuk nyetrit, gua rasa itu lumayan signifikan ya. Karena gua kemarin abis unboxing itu langsung berangkat ke Bandung hari Minggunya, dan hujan di perjalanan. Pas di Bandungnya juga itu udah ya agak rintik-rintik gitu. Dan gua memilih untuk tidak motret dengan kondisi hujan karena gua tahu kalau dia tidak water sealing gitu ya, tidak water shield. Jadi kalau misalkan dipakai, gue ngeri beresiko gitu kan. Apalagi ini juga bukan kamera gue, ini pinjaman doang. Kalau kamera gue sih gue bantai aja gitu. Justru kita cari tahu limitnya sampai di mana. Tapi karena ini adalah sampel pertama di Indonesia dan dia harus keliling ke fotografer lain, gue tidak mengambil resiko tersebut. Tapi ya, untuk note ke kalian, ini kamera tidak water shield gitu ya. Jadi itu kekurangan yang menurut gue lumayan signifikan. Sama terakhir, dari pengalaman gue nyobain motret, dan ini dikonfirm juga setelah pakai buat hunting barusan, baterainya cukup boros gitu. Karena dia memang baterainya kecil ya, ya kameranya sendiri juga kecil gitu kan. Tapi ya kayaknya kalau di pengalaman gue sih sekitar setengah jam sejam dipakai foto lumayan intens itu dia ya habis gitu, langsung sekarat. Bener nggak? Sejam? Sejam ya? Nggak nyampe sejam gitu. Nggak nyampe sejam itu dia
udah sekarat gitu. Jadi ya itu 3 kekurangan yang menurut gua cukup signifikan. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihannya yang menurut gua semua kelebihannya ini cukup menjustifikasi kalau kamera ini worth it buat dibeli. Pertama adalah ukurannya. Ini tuh surreal banget ya. Ukurannya dia makin kecil dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi dia makin tipis, tapi ini paradoks. Dia makin tipis bodinya, tapi gripnya makin enak dari generasi ketiga gitu ya. Jadi di sini ukurannya makin tipis, makin enak buat dikantongin, bahkan real buat dikantongin itu bisa, dan gripnya malah berasa lebih tebel gitu. Gripnya malah berasa lebih enak buat dipegang. Dan dengan ukuran yang kecil ini, gue sendiri pas hunting di Bandung itu kalau nggak salah gue ada ambil foto juga, selfie. Gue pakein strap 20 ribuan buat gue kalungin kameranya gitu. Dan itu aman karena bener-bener dianya juga enteng, gue nggak ada rasa worry sama sekali. Dan dengan tampangnya yang full hitam kayak gini, dia lumayan stealth juga ya, berbaur dengan perut gue di situ yang memang menggunakan kaos hitam juga. Tapi ya ukuran kecilnya bener-bener ya pengaruh signifikan banget untuk sebuah kamera yang kita pakai point and shoot gitu. Di bawah jalan tuh udah langsung buat motret, dan dengan style-style menggembel gitu kan yang tidak menarik perhatian orang-orang, ini bener-bener kamera yang asik banget. Lalu yang kedua berkaitan dengan ukurannya, ini juga nambahin paradoksnya gitu ya. Dengan ukurannya yang lebih kecil, tadi gripnya lebih gede, sensornya itu tetap APS-C, jadi dia menggunakan sensor yang besar. Cuman, nah paradoksnya di sini, dia IBIS-nya tambah bagus dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya dia itu bilang kan sensor shift 3 axis, sedangkan di sini dia udah sensor shift 5 axis, which is udah sebuah IBIS yang proper. Dan kalau kita kocok, itu berasa IBIS-nya gitu. Jadi kedengeran, dan ya kayak kamera-kamera dengan IBIS lainnya, dia berasa kalau misalkan kita gerak-gerakin kayak gini, dan IBIS-nya real, bagus banget. Gue nggak expect dari sebuah kamera yang sensornya APS-C di body sekecil ini, itu gue bisa nge-shot dengan shutter speed 2 detik handheld. Itu dengan kamera-kamera lain yang udah IBIS juga gitu ya, yang kita pernah pakai, itu susah banget buat dapat 2 detik. Di sini ya ada beberapa yang gagal, ada yang berhasil, tapi nggak se-effort itu. Dan kalau misalkan kalian pakai shutternya 1 detik aja, itu kayak auto dapet gitu loh. Dan 1 detik tuh di beberapa kamera yang udah IBIS pun sebenarnya itu lumayan susah biasanya buat handheld. Dan biasanya kita terbantu dengan kamera dan lensa yang berat ketika kita ngambil handheld dengan long shutter atau slow shutter gitu ya. Sedangkan di sini kameranya tuh enteng, kayak kita gerak dikit harusnya dia auto ngikut gitu kan. Tapi di sini dapat. Dan gue beberapa foto-foto gue yang pakai shutter 1 detik, gue sangat puas dengan hasilnya. Bahkan di sini akhirnya gue mempelajari gitu ya. Karena gini, gue kasih gambaran. Dulu kalau pakai GR3, gue kalau mau dapat shutter 1 detik, itu gue harus cari senderan tangan guanya. Either begini, atau ada foto waktu itu gue kayak di Mall GI, moto ke bawah, eskalator gitu. Itu tuh gue, telapak tangan gue senderin ke handrail gitu, ke pegangan di pinggiran situ. Harus kayak gitu. Karena kalau nggak dapat. Sedangkan di sini gue santai aja gini. Dan 2 detik, itu gue mempelajari 2 detik itu terlalu lama. Orang-orang yang lewat yang gue pengen ambil jadi slow shutter, itu hilang semua orangnya gitu. Cuma kelihatan bayangan-bayangan berwarna nggak jelas gitu. Jadi ini gila banget gitu. Jadi kalian bisa mainin ya sepertiga detik gitu kan, 0,4 detik, 0,6 detik, 1 detik, itu kalian bisa dapat gambar yang bagus. Dan itu effortless. Tanpa kalian harus ya bersusah payah untuk sestabil mungkin. Tanpa harus bawa-bawa tripod. Jadi menurut gue, poin IBIS di sini nih, ini salah satu yang udah jelas menjustifikasi kalau dia worth it buat dibeli. Lalu yang gue juga rasakan di sini, dia kayaknya autofokusnya itu ada improvement, karena gue merasa sekarang jauh lebih reliable, jauh lebih cepat. Dan mungkin gue akan kasih lihat fotonya, karena gue tidak ada b-rollnya juga. Gue hunting tuh sendirian waktu di Bandung. Itu gue bisa rasanya bener-bener point and shoot. Ketika gue buru-buru, gue bisa udah langsung dapet gitu. Dan ada di beberapa posisi tuh gue yang kayak karena gue kan kurang enak ya buat ngobrol-ngobrol sama orang gitu kan. Gue kadang ya udah stealth mode aja gitu kameranya, kayak gue tenteng ngadepin ke subjek yang pengen gue ambil, jepret cek. Ada beberapa dapat lagi gitu. Jadi menurut gue
ini gila sih gitu. Jauh lebih reliable dibandingkan yang generasi sebelumnya. Dan ya menurut gua untuk apa ya, kalau poinnya untuk nyetrit itu kan memang kadang kita nggak terlalu ngutamain estetik, nggak ngutamain bokeh apa segala macem, tapi kita ngutamain kecepatan untuk mengejar momen, itu bisa gitu. Bahkan gua dari dalam mobil kameranya tuh gue taro gitu, dan gue ngeliat ada satu momen kayaknya bagus buat gue ambil, itu gue sambil nyetir tuh bisa dapat gitu. Tapi disclaimer ya, jangan diikutin. Cuman ya itu gue dapat gitu. Walaupun ada 2 kali. Yang pertama itu gue agak apa ya, soft karena shutter speednya terlalu rendah, karena nggak gue set juga literally cepet-cepet kayak tadi. Lalu karena gue lihat yang itu agak soft, gue siapin di shutter speed yang tepat, dan ada momen gue motret lagi, itu gambarnya bagus. Cuman agak overexpose aja, dan agak overexpose itu ternyata file RAW-nya juga gila banget sih. Itu overexpose-nya tuh lumayan banyak detail yang selamat ketika gue turunin. Nanti gue akan taruh RAW-nya sama after-nya gitu ya, setelah diturunin di Lightroom ya lumayan oke. Dan gue bisa motret itu di dalam mobil, dalam kondisi ya gue yang nyetir gitu loh. Ya walaupun tetap harus mitigasi juga ya, jangan diikutin, cuman ya bisa secepat itu. Lalu kelebihan selanjutnya yang juga mantep banget adalah internal memori 53 GB. Generasi sebelumnya itu cuma 2 GB internal memorinya, di sini 53 GB. Dan gue bawa hunting ke Bandung, gue nginep 1 malam doang, itu sore dan besok paginya gue ambil-ambil buat foto. RAW plus JPEG itu cuma makan 8 GB gitu. Jadi itu sangat-sangat cukup. Kalaupun kalian mau lebih, dia menyediakan micro SD card. Ya dia membuang SD card gitu kan. Tapi ya menurut gue nggak sebutuh itu juga, karena kamera ini fokusnya buat foto juga. Yang tadi gue bilang videonya ala kadarnya doang. Jadi ya menurut gue it's okay. Dan so far ya memori 53 GB internal udah sangat mencukupi. Lalu kelebihan terakhir yang gue juga suka banget, sebenarnya ini udah dibawa sih dari generasi sebelumnya, cuman menurut gue emang pengaruhnya signifikan adalah internal ND-nya. Internal ND-nya bantu banget, dan stopnya gue rasa cukup lumayan ya. Ngaruhnya tuh lumayan, walaupun gue lupa berapa stop nuruninnya, tapi dia lumayan. Karena internal ND-nya ini juga bisa kita taruh di auto. Jadi dia bisa nyalain atau matiin tergantung pengaturan exposure compensation kita. Kayak gue selama di Bandung tuh utamanya mode yang gue pakai adalah shutter priority. Gue cuma ngatur-ngatur shutter speed doang. Exposure-nya gue mainin dari compensation-nya, pakai tombol yang kayak trigger di sini untuk plus sama minusnya. Tinggal gue tahan-tahan sampai di exposure yang gue suka gitu kan. Ya udah, gue tinggal ambil. Dan dia si ND-nya ini akan menyesuaikan itu. Dia nyala matinya dia atur sendiri gitu. Jadi bener-bener satset banget gitu, kayak sponsor kita gitu kan untuk video ini yang support gitu ya, kayak kelas satset. Jadi bener-bener enak banget lah gitu untuk ngejar momen, bagus. Overall menurut gua ini kamera yang gila banget, terutama kalau kalian hobi street photography atau jurnalism fotografi. Kayak kemarin kan ada demo gitu ya. Hari ini sebenarnya pas gua syuting gitu. Jadi kalau misalkan kalian bawa lagi demo itu seru. Kalau gua tahu ada demo sih kayaknya gua pengen juga sih buat motret gitu ya. Walaupun nggak tahu juga, mungkin ngeri juga takutnya nanti lari-lari gua nggak bisa. Tapi ya ini kamera yang seru banget, dan bahkan mungkin sedikit story singkat. Gua tuh sebenarnya di sana ketemu ada salah satu influencer top 5 dari satu brand kamera, tapi dia kayaknya nggak pernah pakai Ricoh gitu kan. Terus gue bilang kalau gue lagi ngetes Ricoh GR4 ini, dia bilang, kecil juga ya kameranya. Pas gue bilang, itu APS-C. Dia melongo. Lalu gue bilang, itu udah ibis loh. Dia melongo lagi gitu ya. Internal ND, dan ya pokoknya gue sebutin yang mantep-mantep. Ini kamera yang cukup membuat dia terkesima juga lah. Tapi ya bukan karena dia ambasador dan bukan brand dia juga. Gue juga tidak akan menyebutkan itu siapa. Tapi ya ini kamera yang memang menarik gitu secara proporsi. Karena ini literally kecil banget. Mungkin gue biar kasih gambaran yang lebih jelas juga. Ini kecil banget, ini HP gue nih. Ini HP gue. Gitu ya. Ini kelihatan gak sekarang? Apa gini ya? Nah gini lah gitu, atau gini. Nah ini kecil banget, real kecil banget. Dan isinya ya itu tadi yang gue bilang, udah APS-C, dia ibisnya kuat, bisa dapat shutter 2 detik kalian sambil handheld doang. Dan ya kualitas gambarnya otomatis ya bagus juga karena dia APS-C gitu kan. Jadi ya ini kamera yang menurut gua, apalagi tadi ya kalau fokusnya buat nyetrit dan yang kalian motretnya itu pengen satset banget,
ini adalah kamera yang sangat cocok buat kalian pertimbangkan. Oke, paling itu aja sedikit pembahasan dari gua seputar Ricoh GR ini. Silahkan kalian tunggu juga kalau kalian mau Ska bahas juga. Tapi kalau nanti lu bahas, kameranya udah nggak ada Ska. Atau enak kita komparasi kali ya, gue request GR3 gitu ya buat didatengin lagi. Setelah ini keliling dulu ke orang-orang lain biar nanti Ska bahasnya yang GR3 versus GR4 gitu kan. Karena so far Ska juga sangat puas ya. Kasih rate berapa Ska kamera ini? 9. Baterainya doang yang bikin dia berkurang ya. Harusnya 9,9 kali gitu ya. Untuk foto, gue juga harus ingetin karena kalau kalian fokusnya video ya jangan gitu. Tapi kalau kalian fokus untuk foto ngejar momen, menurut gue ini kamera yang gue approve lah. 9 lah gitu ya nilainya. Ini gokil banget. Tapi ya itu aja. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.